Bagaimana adab-adab antara kita, sesama kita? Maka pada kesempatan ini saya batasi pada 10 berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman dia bersaudara. Siapa saudara kita? Orang beriman. Makanya nanti di akhirat, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad SAW. Ma qiblatuka, apa kiblatmu? Ka'bah. Ma imamuka, apa imammu? Al-Quran. Man ikhwanuka, siapa saudara? Saudaraku adalah orang beriman. Ini yang ditanamkan dalam diri kita. Itu bukan saudara saya, itu bukan tetangga saya, dia saudara kita. Saudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pokok pangkal yang pertama kali adalah ditanamkan dalam diri kita bahwa ini adalah innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa kita ini bersaudara. Yang kedua, fa aslihu baina akhawaikum, maka mendamaikan. Kalau yang tadi itu menanamkan ke diri kita, dia ini saudara saya saudari dia. Dia ini saudara saya ini saudara dia. Jadi psikologisnya duluan, pikiran kita duluan, mindset kita duluan dibetulkan. Saudara. Setelah bersaudara, nengok orang kelahi, ekstern. Kalau yang tadi intern. Setelah itu ekstern. Bagaimana eksternnya? Fa aslihu baina akhawaikum, damaikan. Bukan ngompori orang, bukan merusak, bukan membumbui. Aku dengar sakit kali hatiku Pak Ustadz, masa aku dikatanya demikian. Oh, memang betul itu. Itu berarti kita tak bersaudara. Berarti kita menganggap yang ini saudara, yang itu tak saudara. Padahal innamal mu'minuna ikhwatun. Maka kita datang tuh membawakan air. Jangan membawakan bensin ke lalang kering. Kita kasih tahu, itu saudara. Kamu nih saudara saya. Dia pun saudara saya juga. Kita nih bersaudara. Kenapa mesti kelahi? Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah antara saudara. Maka muncullah istilah mempersaudarakan. Ada kaum Aus, ada kaum Khazraj. Hobinya berperang, bermusuhan, berkelahi, menumpahkan darah. Maka ketika Islam datang, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu, idz kuntum a'daan. Kamu dulu bermusuhan, berkelahi, berperang, menumpahkan darah, saling membunuh. Fa aslihu baina akhawaikum. Kuntum a'daan fa aslihu. Lalu kemudian Allah mendamaikan di antara kamu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kamu berada di tepi jurang neraka. Hampir saja fa anqadhakum minha. Allah lah yang mendamaikan kamu. Ini kalau sudah bersaudara kita damaikan. Apakah kalau sudah berdamai ini aman? Belum. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Jauhi prasangka. Perahu sudah bagus, ada layarnya, ada tiangnya, udah bagus semua. Tapi jangan lupa ada rayap yang akan memakan kayunya. Kalau sudah rayap datang memakan kayu, dia akan merusak, menghancurkan, meluluh lantakkan, hancur berkeping. Maka kalau sudah hancur berkeping, apa yang terjadi? Ijtanibu katsiran minaz-zann. Jangan ada prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Karena sebagian prasangka yang dosa Pak Ustaz. Begitu juga dengan khamar. Fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalam khamar itu ada manafi', ada manfaat. Di dalam judi juga ada manfaat. Wa itsmuhuma akbar, tapi dosanya lebih besar. Maka untuk menghilangkan prasangka itu adalah tabayyun. Klarifikasi. Kalau segan langsung minta jasa orang lain. Bang Alvin kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Tolonglah sampaikan salam saya ke dia. Saya mau minta klarifikasi. Itu kemarin ada video pendek ini, tolong kirimkan ke dia. Apa sih maksudnya? Oh, ini video ini panjang. Kamu bisa nih linknya ya. Ini link fullnya, coba tonton. Ini dipotong ini diedit ini. Jadi jangan sempat kita mengambil kesimpulan. Kalau sudah kata-kata keluar, sakit hati orang, memperbaikinya sulit, susah, payah sekali. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Jadi kalau sudah mencari-cari kesalahan orang, lalu kemudian terjerumuslah pada manusia ini tempatnya salah. Jadi kalau mau dicari salahnya ya ketemu terus. Salah ngomong, salah pikir, salah cakap, salah langkah, salah. Masumiyal insanu bi insanin illa linisliani. Manusia ini disebut manusia ya karena lupanya. Itulah karena disebut dia manusia. Al insan mahallul khata' wan nisyan.
Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ini tempat sampah. Lalu kita cari sampah di situ, ya ketemu orang tempatnya. Manusia ini tempatnya salah. Kita mau nyari salah, iya ketemu orang tempat salah. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tak bersalah, seumur hidup tak berkawan. Siapa yang mencari saudara yang tak bersalah, seumur hidup tak bersaudara. Nah, jadi jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang lain. Makanya dikatakan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mencari-cari kesalahan dirinya. Saya dari pagi tadi sampai malam ini kesalahan mata saya, kesalahan telinga saya, kesalahan pikiran saya, kesalahan lisan saya. Saking sibuknya saya menghitung kesalahan saya sampai tak nampak saya kesalahan orang. Sampai tak ada kesempatan untuk berpikir memikirkan kesalahan orang. Sampai tidak ada porsi lagi di pikiran ini untuk memikirkan kesalahan orang. Cuman kadang orang lain datang mengingatkan kita. Ustaz mesti ingat sih anu. Oh iya, itu Ustaz yang dulu begini. Kita sebetulnya udah lupa. Diingatkan orang lain. Ini ujian juga, bukan berarti Ustaz yang menyampaikan tak ada ujiannya. Yang kelima, wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan sampai kamu membicarakan aib di belakang orang. Cari dapat, setelah dapat dibicarakan di belakang. Kalau saya dapat aib Bang Alvin, setelah saya dapat, saya bicarakan ke Ustadz Lukman. Seandainya benar, dia menjadi ghibah. Seandainya salah, dia menjadi fitnah. Tidak ada benarnya sama sekali. Cari dapat. Setelah dapat, lalu kemudian saya bicarakan. Ustaz Lukman begini. Maka sesungguhnya kebenaran itu menjadi ghibah. Rupanya tidak benar. Tidak benar yang saya sampaikan itu. Menjadi fitnah. Secara hukum polisi, hukum positif, hukum nasional kena. Jadi hampir tidak ada. Sibukkanlah diri kita untuk yang lain. Apa yang mau saya bahas besok tafsir Jalalain, bagaimana menyusun jadwal kajian, bagaimana. Hampir tak ada, tak sempat berpikir. Jadi kalau datang tamu, saya selalu mau apa, tujuan apa, habis itu udah selesai. Karena banyak antrian orang. Pusing kepala kita memikirkan itu. Jadi jangan sampai kita tak tahu apa yang mau dibahas. Jangan sampai kita mati langkah. Ibarat main catur mati langkah, bingung apa yang mau dilakukan. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita ini bagaimana supaya terus dalam kebaikan. Yang keenam, bagaimana supaya hubungan kita ini baik? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awan. Setelah bersihkan dulu. Bersihkan dulu botolnya. Setelah bersih baru dipakai untuk minum. Setelah bersih baru bisa dipakai untuk minum. Bersih dari zon, bersih dari cari-cari kesalahan, bersih dari ribah. Setelah bersih barulah kita bisa wa ta'awanu, tolong menolong. Dalam hal apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Memangnya ada orang yang ngajak Ustadz untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa? Oh banyak sekali. Yang ngajak untuk bermusuhan? Ya sama, banyak juga. Tawaran-tawaran untuk ngajak memusuhi orang, untuk bermacam-macam. Nah ini lagi-lagi ujian persaudaraan. Ya kalau sudah bersaudara, masa kita sanggup untuk melakukan perbuatan yang tak baik? 7. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Standar keimanan adalah merasa. Ini udah tolong menolong nih. Tolong menolong bangun masjid, tolong menolong untuk bantuan anak yatim, tolong menolong untuk dakwah ke pedalaman, tolong menolong. Sudah ada yang lebih dalam lagi. Tolong menolong ini kan kelihatannya di foto. Wah, tolong menolong sama-sama jalan. Tapi ada yang lebih dalam lagi. Merasakan perasaan yang sama. Selalu diterjemahkan hadis ini, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Saya bukan mengkritik ya, tapi bunyi hadis ini bukan begitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman sampai kamu suka sesuatu itu berada di tangan saudaramu seperti dia berada di tangan. Begitu bunyi hadis.
La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, akhinya dulu, saudaranya dulu, ma yuhibbu li nafsi. Wahai Abdul Somad, kamu belum beriman wahai Abdul Somad hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai kamu punya rasa senang ketika pena ini ada di tangan Bang Alvin sama dengan ketika dia berada di tanganmu, saudaramu dulu, dalam segala hal, tentang rumah, tentang mobil, tentang motor, tentang istri, tentang anak, merasakan perasaan yang sama. Kalau belum sampai ke level itu kan dalam sekali. Banyak orang bisa bekerja sama dalam masalah bekerja sama membangun masjid, dalam bekerja sama membangun pondok, dalam hal bekerja sama banyak. Tapi merasakan perasaan ketika orang saudara, saya tak nyebut orang lain, ketika saudara itu punya sesuatu, kita ikut senang atau tidak? Like and dislike, senang dan tak senang. Apakah kita senang atau tidak senang? Senangnya karena apa? Senangnya karena Allah. Oh, berat itu Pak Ustaz. Ya, perasaannya berat. Cerita tentang perasaan itu kan sesuatu yang tak bisa diceritakan. Tapi kita bisa merasakan ketika orang itu dari ngobrolnya, dari bicaranya, dari tata keramanya, dari sopan santunnya. Perbuatan kita ini cerminan yang ada di dalam. Apa yang ada di dalam, itulah yang keluar dari ucapan. Itulah yang akan keluar menjadi perbuatan. 1-2 kali kita bisa bohongi dengan berpura-pura, tapi lama-kelamaan akan menjadi kalau istilah orang ketahuan. Kita tidak seperti itu. Yang ke-8, dalam Islam ini kalau kita sudah bersaudara itu, maka kita diajarkan untuk la yabitu syab'anan wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Surga direbut karena puasa sunat, babul rayyan. Surga direbut karena mati fisabilillah, babul jihad. Surga direbut dengan pintu solat, babus solah. Surga direbut karena rajin berbagi, babus sodakoh. Tapi justru tidak ada iman. Bagi siapa? Bagi yang tidak peduli kepada saudara. Care, ada kepedulian. La yabitu syab'anan, tidak bisa tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga sebelah rumah kelaparan. Tidak bisa tidur dalam keadaan perut kenyang sementara tetangga di sebelah rumah kelaparan. Apa maknanya? Bahwa setelah rasa ada yang lebih dalam lagi daripada rasa. Apa dia? Iman. Yang membedakan antara orang masuk surga dengan orang tak masuk surga, iman. Dan standar mengukur iman adalah bagaimana peduli kepada saudara. Kalau sudah peduli kepada saudara, maka insya Allah beriman. Jadi kalau ada orang yang tidak peduli kepada saudara, berarti dia tidak beriman. Bagaimana dengan orang yang tak peduli kepada kucing? Masuk neraka karena tidak mengasihi makan kucing, masuk dalam kurung. Padahal kucing bukan makhluk berakal, bukan orang mukmin, bukan muslim, tapi dijadikan sebagai standar keimanan. Lebih kuat daripada rasa, yaitu iman. 9. Al-ibadu ibadullah. Melihat orang lain itu sebagai hamba Allah. Dia sudah begini begono, dia adalah hamba Allah. Dia adalah umatnya Rasulullah SAW. Makanya kadang kita bingung melihat seorang habib, seorang ulama, kenapa dia selembut itu kepada orang lain? Karena dia memposisikan diri sebagai khadim, pelayan. Saya ini pelayannya Ustadz Somad. Orang yang nggak ngerti ini kalimatnya hiperbola, ini penjilat, ini ngomongnya gimana? Tapi kalau dia paham, kita ini sesungguhnya adalah pelayannya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau saya memposisikan diri sebagai ustadz yang diundang, berarti apa beda saya sama artis? Alhamdulillah, mohon maaf. Tapi kalau saya memposisikan diri, saya ini pelayannya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang saya datangi ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan. Lagi-lagi, sikap kita kepada orang lain itu berdasarkan kita memposisikan diri. Kalau kita lihat ada orang bersikap ke kita, dari cara salamnya, dari cara ngomongnya, itu berarti bagaimana dia memposisikan dirinya terhadap kita. Misalnya kita punya teman, sama-sama satu sekolah, setelah 5-10 tahun jumpa. Menurut kita masih teman yang SD dulu, yang SMP dulu.
Tapi menurut dia, aku lebih kaya, aku lebih hebat. Kita tahu apa yang ada di kepalanya itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita tahu apa yang ada di kepalanya? Dari gaya bicaranya, dari cara meletakkan kakinya. Kalau dari naikkannya kakinya satu di depan kita, mengarah pula tapak sepatunya ke muka kita, itu dia tidak lagi memposisikan diri sebagai kawan sekolah dulu, tapi dia udah memposisikan aku atasanmu, aku pejabat, aku. Itu makanya kadang pertemuan reuni, pertemuan menjadi sesuatu yang tidak akrab lagi. Kenapa? Karena sikap berubah dari cara memposisikan diri. Tangan sebelah masuk kantong sebelah. Atau ketika orang masalah ada yang dibuat-buat, itu cerita lain. Dibuat-buat itu kan mungkin mau dekat-dekat pilkada, pilpres. Ini maksudnya yang aneh-aneh kita tak usah bahas. An-nadir kal ma'dum, sesuatu yang aneh itu enggak dibahas. Ini yang maksudnya yang lumrah, yang memang perlakuan setiap hari. Kita menganggap orang itu ya hamba Allah. Dia ini gini, ya dia hamba Allah, dia ciptaan Allah. Masalah dia melanggar hukum, perbuatannya itu salah. Yang terakhir yang 10 adalah bahwa keputusan akhir nanti tetap yang memutuskan adalah hakim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Keputusan akhirnya tetap berada di tangan hakim, bukan keputusan kita. Di dunia Ustadz Somad yang ngisi kajian, Ustadz Somad yang tablik akbar, Ustadz Somad yang khutbah, Ustadz Somad yang kelihatan berlelah-lelah berdakwah, Ustadz Somad kelihatannya teraniaya, terzalimi. Apakah demikian kata hakim? Enggak tahu kita bocoran hakim. Siapa Allah? Siapa hakim? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Saya berada di antara dua perasaan. Yang pertama, takut jangan-jangan saya divonis hakim ternyata kau riya sum'at, kau sum'ah somad, kau sebetulnya takabur somad, kau sebetulnya na'udzubillah. Tapi di tengah ketakutan itu saya juga punya harapan. Jamaah sekalian, semua pahala tausiah ini mungkin sudah habis karena saya riya, karena saya sum'ah, karena saya takabur. Tapi saya masih berharap bahwa Allah meridhoi saya karena doa salah satu dari jamaah ini. Itu kalau saya ucapkan di tablik akbar, itu bukan basa-basi saya. Abdul Somad yang berada di atas pentas ini, yang berada di atas karpet, di atas kursi bersama dengan Bapak Bupati, Gubernur, Wali Kota ini, boleh jadi masuk surganya karena jamaah yang ada di bawah sana, yang di atas rumput, yang kena hujan, yang nggak pakai payung. Kenapa? Karena keputusannya bukan keputusan KPU, bukan keputusan netizen, bukan keputusan siapa yang paling banyak dapat SMS. Ini keputusannya adalah alaihissallahu biahkamil hakimin. Keputusannya itu keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan berniat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia balik pulang ke rumah. Man salaka tariqan, siapa yang berjalan melalui suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan ke surga. Majtama'a qaumun, sekelompok orang, yajtami'una fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Tiga yang sedang kita lakukan sekarang, duduk di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah, membaca fatwa-fatwa para ulama pewaris Nabi, mengkaji isinya, membaca ayat, duduk berkumpul bersama. Allah balas tempat. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan ke dalam hati. Ghasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaika, kita semua dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, kita malam ini disebut-sebut, dibanggakan Allah kepada para malaikatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini adalah Muslim yang merdeka. Kalau tuan memakan rambai dibeli di kota Padang, kepada jamaah tangan jangan melambai, isi tazkirah boleh hilang. Apa ini? Merdeka daripada apa? Merdeka yang pertama adalah Muslim merdeka daripada takhayul. Takhayul dari kata khayal. Takhayyala yatakhayyalu takhayyulan. Takhayyul, apa contoh takhayyul? Dulu
Orang musyrik jahiliyah, bila dia nak pergi berniaga, dia ambil batu, dia lemparkan kepada burung yang hinggap di dahan. Bila burung itu pergi ke arah Yaman, beruntung. Yaman beruntung. Tapi bila burung itu pergi ke arah Syam, asyukmu, rugi, sial, gagal, tak ada untung. Percaya kepada burung. Maka datang Nabi SAW. Umat Islam, orang beriman, isi kepalanya mesti merdeka daripada ini, daripada takhayul ini. Maka kata Nabi, man tatayyara falaysa minna. Siapa yang percaya kepada tatayyur, tatayyur diambil dari kata tayr. Tayr artinya burung. Percaya kepada burung, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau begitu kita tak boleh memelihara burung. Boleh, tapi kalau memelihara burungnya berpasang-pasangan, lelaki dan perempuan, betina, jantan. Jangan burung seekor, pagi, petang, siang, malam. Yang punya burung memanggil burung, kata burung makin menjerit burung, dia kata makin elok, padahal burung tu menjerit bini gitu. Jangan menyiksa burung. Saya dengan almarhum Ustaz Arifin Ilham di Bogor, kami buat sarang burung yang besar, lalu jamaah menyerahkan burung yang dia bela di rumah. Manakala kami lepaskan, sedih, meniti air mata. Burung tak boleh terbang sebab hidup tak pernah terbang. Dia berjalan macam katak, berjalan macam cicak. Maka burung, kalaupun kita nak bela, maka berikanlah sarang yang besar. Saya termasuk orang yang suka memelihara burung. Masa saya kecil, saya pergi, saya tengok burung serindit, warnanya hijau, kepala merah bercampur kuning. Saya sangat suka. Saya masukkan ke dalam sarang, saya sangkutkan ke atas pokok jambu. Balik saya sekolah, saya tengok dia sudah dikerumuni semut. Maka saya buka sarangnya, saya bersihkan daripada semut-semut yang menggigit. Lama saya tegak menengok. Oh, macam mana kalau saya yang nasib macam itu? Tak boleh membela diri. Lepas tu saya bukakan. Umur saya waktu itu 10 tahun. Sampai hari ini saya tak pernah lagi melakukan itu. Silakan. Ada sahabat Nabi, budak kecil namanya Abu Umair. Panggilan dia belum ada anak, dia budak kecil Abu Umair. Dia memelihara seekor burung. Burung itu dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba saja burung itu sudah mati. Apa kata Nabi? Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Nughair, burung yang kecil. Wahai Abu Umair, apa kabar Nughair, burung kecil yang engkau bela, yang engkau pelihara di rumah? Itu dalil boleh, tapi jangan menyiksa. Jangan sampai tak bagi makan, jangan sampai tak bagi minum, jangan sampai tak ada pasangan, jangan sampai di kandang yang kecil hingga dia tak boleh terbang, jangan sampai ditakut-takutkan. Tapi percaya, kalau dibela burung ini, bunyinya begini, rezeki akan besar. Kalau burung ini, maka kita mesti merdeka, bebas daripada takhayul ini. Kalau yang lalu kita tak tahu, malam ini kita dibagi tahu oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki tak ada terkait dengan burung. Rezeki tak ada hubung kait dengan binatang, dengan haiwan. Kita mencari rezeki, lepaskan daripada fikiran-fikiran yang tak betul. Kita hanya disuruh berusaha. Pagi, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menjembelih binatang untuk berhala. Potong kambing, potong kerbau, potong lembu, serahkan kepada berhala. Wal azlam, azlam anak panah yang belum dibagi bulu ayam. Anak panah ujungnya besi, pangkalnya bulu ayam. Anak panah yang belum dibagi bulu ayam, bahasa Arabnya azlam. 3 anak panah diletakkan di dalam Ka'bah. Tangkai anak panah ditulis la, tidak, naam, iya. Yang satu lagi kosong, tak ada la, tak ada naam. Nanti bila dia nak pergi, nak berniaga, nak bisnes, nak buka kebun kurma, maka dia pergi ke dalam Ka'bah. Dia ambil 3 anak panah, dia guncang, dia pejam mata. Bila terambil naam, dia teruskan. Bila terambil la, dia tak teruskan. Bila tak terambil apapun ada kosong, ulang sekali lagi. Manakala Islam datang, haram melakukan ini. Dalam satu ayat, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menjembelih binatang untuk berhala, wal azlam, memutar anak panah
untuk nasib kehadapan. Bagaimana nasib kehadapan? Bagaimana tahun kehadapan? Wal azlam, apa kata Allah? Rijsun, najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhkan ini semua. Muslim yang merdeka, merdeka daripada anak panah, merdeka daripada burung. Dia hanya percaya kepada Allah. Apa kata Nabi berpesan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Kita subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, salat hajat, tasbih. Kita hanya berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya percaya kepada Allah, tapi percaya kepada burung. Saya percaya kepada Allah, tapi percaya kepada anak panah. Saya percaya kepada Allah, tapi percaya kepada lembu, kambing yang disembelih untuk berhala. Apa beza kita dengan Abu Jahal? Apa beza kita dengan Abu Lahab? Apa beza kita dengan orang kafir musyrik? Apakah orang kafir musyrik tak mengenal Allah? Apakah mereka tak tahu Allah? Apakah mereka tak menyembah Allah? Mereka tahu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya kepada orang kafir musyrik jahiliyah, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka menjawab, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, Allah. Wala in sa'altahum, kalau kamu tanya kepada mereka, man anzala minas sama'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari langit? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab, yang menurunkan air dari langit Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, siapa yang menciptakan kamu? Mereka berkata, yang menciptakan kami Allah, yang menurunkan air hujan Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi masih meminta kepada burung, meminta kepada pokok kayu. Maka mereka disebut dengan musyrik. Kenapa musyrik? Bukan tak percaya kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi mempersekutukan Allah, menduakan Allah. Maka datang ajaran Islam, la ilaha illallah. Tidak ada pokok kayu, tidak ada lembu, tidak ada binatang, tidak ada anak panah, tidak ada burung. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tauhid, mentauhidkan Allah. La in asyrakta, kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluka, maka segala amal engkau hilang. Salatmu hilang, puasamu terbang, zikirmu melayang. Sebab apa? Sebab mempersekutukan Allah. Ya bunayya, kata Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya, wahai ananda, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik adalah perbuatan zalim yang paling besar. Bagaimana kalau orang pernah syirik? Man ata kahinan, sesiapa yang datang kepada dukun, kepada bomoh, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada bomoh, percaya kepada dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima sembayangnya 40 hari 40 malam. Dulu orang datang ke rumah bomoh, datang ke rumah dukun. Sekarang tak perlu lagi datang, sebab dia dah ada website www.dukun.com. Kirim ke number 9090. Jangan lupa spasi rek dukun. Dia datang ke rumah kita, dia masuk ke bilik kita, dia masuk ke Instagram kita, dia masuk ke dalam sosial media kita, dia menantang kita. Apa yang kita lakukan? Abdus Somad selama hayat di kandang badan, selama masih boleh bersuara, selama masih lagi diberikan Allah kesempatan, tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah muak, tidak pernah akan takut kerana Allah menyelamatkan umat ini. Apa kata Nabi? Man ataka hinan, siapa yang datang kepada dukun, datang kepada bomoh, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sudah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tahu? Kenapa mereka tahu bahwa akan ada budak kecil yang lahir yang akan mengambil mahkota dari kepala Fir'aun? Mereka tahu kerana mereka mendapatkan bisikan dari syaitan. Syaitan mendengar bisikan dari langit,
satu bisikan, mereka tambah dengan 99 kedustaan. Semua dukun berkawan dengan setan. Maka ada satu surat dalam Al-Quran, namanya surat Al-Jin. Fariqum minal jinni, ada setengah insi. Fariqum minal insi, setengah manusia. Ya'udzuuna birijalin minal jinni, mereka berkawan, mereka bersahabat, mereka berteman dengan jin. Kita ada dua makhluk yang diciptakan Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Dalam ayat lain, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mereka terbagi kepada dua. Ada yang Islam. Wa anna minnal muslimun, kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun, dan kami ada yang jin kafir. Bagaimana dengan yang muslim? Taharraw rasyada, selalu mencari rasyada, jalan yang lurus, jalan yang baik. Bagaimana dengan yang kafir? Kanu li jahannama haqaba, mereka akan menjadi bahan bakar, kayu bakarnya neraka jahanam. Jadi kalau begitu neraka jahanam itu kayu bakarnya 3. Yang pertama, waquduhan nas, manusia, wal hijarah, batu-batu berhala. Yang ketiga, kanu li jahannama haqaba, yaitu setan-setan. Setan terdiri daripada 2, tersusun daripada 2. Yang pertama, syayatinul jinni wal insi, ada yang datang dari kalangan jin, ada yang datang dari kalangan manusia. Yang dari kalangan jin, kita bacakan ayat kursi, insya Allah dia pergi. Tapi kalau yang dari kalangan manusia, kita bacakan ayat kursi, dia hafal Yasin pula. Itulah mengapa kalau dah kita bacakan ayat kursi dia tak pergi, maka kursi itu sekalian kita bagi ke dia. Kita buat baik. Alladzi waswisu, berbisik-bisik. Di mana dia berbisik? Bukan di telinga. Fi sudurin nas, di hati manusia. Maka hati itu dipenuhkan dengan zikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mulut menyebut, telinga mendengar, hati khusyuk, pikiran mengawasi, memperhatikan, bukan setakat mulut saja. Itulah yang menghalau. Apa kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, di antara wali Allah yang menulis kitab Jami' Karamatil Auliya, kumpulan karamah-karamah para wali. Beliau juga yang menulis kitab Tanbihul Mughtarrin, peringatan bagi orang yang tertipu, yang merasa dapat karamah padahal dia sedang dipermainkan oleh syaitan. Maka kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, berzikir itu bergetar dari ujung rambut kepada ujung kaki. Itulah mengapa kita berzikir selalu kuat. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pergi membuka hutan, ada setan, datang jin. Maka para mufti, para ulama dulu, para datuk-datuk yang dekat dengan para ulama, ketika akan membuka kebun, akan membuka sawah, akan membuka hutan, mereka takut pada gangguan setan. Mereka pun berzikir di tengah hutan. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk apa? Menghalau itu semua. Dulu di kampung saya, kalau orang nak buka kebun kelapa, nak buka sawah, itu biasanya bertahlil dulu. Dari mana asal muasal bertahlil ini? Sebab orang Melayu di kampung saya dulu sebelum Islam datang, biasanya mereka menggali lubang, dipotong seekor kambing, dimasukkan kepala kambing ke dalam. Untuk apa? Supaya hantu-hantu jin yang ada di situ dibagi kepala kambing. Tapi manakala Islam datang, ulama datang, datanglah ulama bertanya, apa yang kamu buat? Kata orang Melayu di kampung saya, Datuk, ini kami buat supaya hantu-hantu tak mengamuk, kami bagi kepala kambing. Tak boleh, mubazir. Jadi macam mana Datuk ulama? Kambingnya bawa ke rumah, kita gulai. Lalu apa yang kita buang? Yang kita buang najis, yang tak boleh dimakan.
Apa dia? Darah. Darah tak boleh dimakan. Buang. Hurrimat alaikumul maitatu. Tak boleh makan bangkai. Waddamu. Tak boleh makan darah. Walahmul khinzir. Tak boleh makan babi. Maka darahnya buang. Kepalanya tu, kepalanya bawa balik ke rumah. Itulah asal muasal bila kita bagi malam tahlil, ada malam baca yasin, ada malam kenduri, maka kepala kambing pasti dibagi kepada ulama. Dan Ustaz Abdul Somad pun selalu dapat. Itulah asal muasalnya. Kenapa? Karena dulu kepala kambing diserahkan kepada hantu. Lalu kemudian ulama datang melarang perbuatan ini. Kenapa kita mahu dijajah oleh setan? Kita muslim yang merdeka. Kita tak takut pada apapun. Takut kita sudah habis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala kepala kambing ini dimakan, terasa pening kepala berkunang. Orang pun dah khawatir, nampaknya hantu dah mula mengamuk. Bukan hantu mengamuk, kolesterol mengamuk. Jangan takut kepada setan. Kenapa? Karena kita lebih mulia daripada malaikat. Mana bukti kita lebih mulia daripada malaikat? Wa idh qulna lil malaikati, kami katakan kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis bukan malaikat. Iblis bukan malaikat. Mana dalil iblis bukan malaikat? Buka surat Al-Kahfi. Kana minal jinni. Iblis berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Beliau melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalil pertama. Dalil kedua, bahwa iblis bukan malaikat. Ketika Allah bertanya kepada dia. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Allah Maha tahu. Allah nak bagi tahu pada sesiapa saja yang tak tahu dan tak mahu tahu dan tak pernah ambil tahu. Maka Allah tanya kepada dia, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam?" Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Id amartuka, manakala aku perintahkan kepada engkau sujud kepada Adam, kenapa tak mahu? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari nar, dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu. Saya lebih baik, saya lebih mulia, saya lebih tinggi, saya. Itulah yang menyebabkan dia keluar. Khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari nur. Sedangkan kita diciptakan dari min tin, dari tanah. Api sifatnya ke atas, sombong, angkuh, menyala. Tanah, tawadhu, rendah hati, ke bawah. Tapi kawan saya ni Ustaz Abdul Somad katanya dari tanah. Kenapa dia payah betul bayar utang? Dia dari tanah liat. Semua kita ni daripada Adam. Kullukum min Adam alaihi salam wa Adam min turab. Kamu diciptakan daripada tanah dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau dijajah oleh bomoh, jangan mau dijajah oleh setan. Jangan dijajah oleh anak panah, jangan dijajah oleh burung, jangan dijajah oleh pokok kayu, jangan dijajah oleh perbintangan.